Kita sering dengar ayat yang insya Allah semuanya hafal. La ikraha fid din. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Kata Allah, tidak ada pemaksaan dalam beragama. Enggak ada. Allah tidak suka hubungan Dia sebagai pencipta dengan hamba-hambanya, dengan kita ini kan ada keterpaksaan. Karena memang kalau orang terpaksa itu nggak enak kan. Seorang anak yang dipaksa sekolah sama ibunya, padahal dia nggak suka, dipondokkan, dipesantrenkan, dalam kondisi dia terpaksa, maka dia tidak akan merasakan kenikmatan dalam sekolah dia. Allah menginginkan hubungan Dia dengan kita dibangun di atas cinta dan kasih sayang. Allah tidak suka memaksa hambanya, enggak. Dan Allah juga enggak butuh sama kita, enggak butuh. Kita ke masjid, Allah enggak butuh. Kita sholat, kita ruku, kita sujud, Allah tidak butuh dengan kita. Ya bagaimana Allah butuh sama kita? Dia Rabbul Alamin. Dia Tuhan semesta alam. Maka Allah hanya ingin dari kita beribadah atas dasar cinta. Allah katakan, "Faman syaa falyu'min, wa man syaa falyakfur." Kata Allah, yang mau beriman, beriman. Yang mau kufur, silahkan kafir. Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Tinggal kitanya yang harus tahu diri. Yang memberikan segalanya kepada kita siapa? Yang memberi tangan nih, bisa bergerak. Siapa yang ngasih? Bapak ibu kita? Bukan. Allah Jalla Jalaluhu. Yang memberikan mata kepada kita sehingga kita bisa melihat. Siapa yang ngasih? Allah Jalla Jalaluhu. Yang memberikan pendengaran kepada kita. Kaki ini bisa jalan, bisa datang ke masjid, bisa duduk, bisa dengerin ceramah, bisa makan enak. Siapa yang ngasih semua itu? Allah Jalla Jalaluhu. Dan Allah mengatakan, ketika Allah mensyariatkan ibadah haji. Ibadah haji ini ibadah yang butuh duit. Sekarang kalau mau haji di Gunung Pati ini nunggu berapa tahun jemaah? Berapa? 15 tahun. Orang semangat berangkat haji. Itu kewajiban. Allah mengatakan, Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah memiliki kewajiban atas hamba-hambanya untuk berangkat ke rumah Allah yang mampu. Wa man kafar, barang siapa yang kafir, yang enggak mau berangkat haji, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah enggak butuh sama antum semua. Sama alam semesta ini Allah tidak butuh. Jalla Jalaluhu. Allah katakan, yang mau beriman silahkan. Yang mau ke masjid silahkan. Yang mau puasa silahkan. Yang enggak mau puasa silahkan. Allah enggak butuh sama kita. Tapi kita harus tahu diri. Masa Allah memberikan segala-galanya kepada kita. Allah yang kalau kita berdoa mengatakan, ya Allah, Allah dengar doa kita. Yang kalau anak kita sakit, kita berangkat ke dokter, nggak mampu, dokter sana nggak mampu, semua dokter angkat tangan. Dokter hanya bisa berkata, tunggu mukjizat dari Allah Jalla Jalaluhu. Nggak bisa. Dokternya mati. Dokter yang ngobatin orang sakit mati. Apa dokter bisa menyembuhkan dirinya? Nggak bisa. Cuma kita kadang-kala lupa dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian mau hitung nikmat Allah tuh, kalian nggak bakal bisa ngitung. Satu nikmat yang kita sering lupa. Kita masuk kamar mandi, ke toilet, buang hajat kita. Doa yang diajarkan Nabi kita nih, kalau keluar dari toilet itu baca ghufranak. Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Ampunanmu yang kau harapkan. Tuh nikmat bisa keluarkan kotoran itu. Itu nikmat besar. Kita nggak bakal bisa mensyukurinya.
Kalau dokter ngomong bapak baru bisa ngeluarkan tuh kotoran operasi, 10 juta bayarnya. Bayar. Tiap hari loh Pak, bayar 10 juta. Bayar jamaah. Kalau punya duit bakal bayar. Bapak nih sampai mati bisa ngeluarkan kotoran, bayar 1 triliun. Sampai mati Pak. Dijamin sampai mati bisa. Bayar 1 triliun. Kadangkala kita tidak merasa itu nikmat dari Allah. Kita selalu berpikir nikmat itu duit, ya, makan. Itu nikmat dihitung tuh. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Jalla Jalaluh Maha Pecinta. Dia mengatakan innahu huwa yubdi wa yu'id. Itu Allah Rabbul Alamin yang memulai penciptaan. Kemudian dia yang mengembalikan. Tatkala kita sudah jadi tulang belulang, tatkala daging kita sudah dimakan oleh belatung, nanti Allah bisa menghidupkan kita kembali. Wa huwal ghafurul wadud. Dan dia itu maha pengampun dan maha pecinta. Kita ini tiap hari berbuat dosa, tapi tetap Allah kasih nikmat. Allah maha pengampun jamaah. Dan dia itu maha pecinta. Allah nggak suka hubungan kita dengan dia karena terpaksa. Nggak enak. Kitanya nggak enak. Antum bisa bayangkan orang kalau bekerja di satu perusahaan karena terpaksa. Gajinya sedikit. Tapi karena nggak ada kerjaan lain. Ya udahlah. Tiap hari berangkat kerja itu ngerundel. Kapan metu tuh kok gini ya. Terus yang ada di pikirannya kepingin dia keluar dari sana. Karena dia nggak cocok sama pekerjaan itu. Gajinya kecil. Tapi coba, kalau tiap hari gajinya 1 juta. Insya Allah sebelum subuh berangkat. Kemana mas? Kerja, kata dia, Masya Allah. Kerja di mana ini di perusahaan ini? Kok semangat sih sampean? Loh iya, 1 juta gajinya. Berangkang, Pak. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita lebih dari itu. Matanya yang bisa ngelihat. Adiknya. Kalau dihargai matanya 1 miliar, mau diambil. 1 miliar. 2 miliar. 3 miliar. Enak 3 miliar bisa bikin villa gitu ya. Insya Allah. Kenapa nggak mau? Nggak bisa ngelihat. Kalau dikasih duit, matanya dikasih ini, anak kasih ini, kasih 10 miliar. Buat apa kemudian duit itu jamaah? Buat apa? Nggak bisa ngelihat. Itulah yang Allah berikan kepada kita lebih dahsyat dari 1 juta tiap hari. Lebih dahsyat dari itu. Maka seharusnya kita tahu diri.